Miyazaki pernah kirim katana ke Harvey Weinstein. Ya, produser pelaku seksual harassment itu. Kisah ini bukan sekedar meme internet atau urban legend, tapi simbol perlawanan seorang seniman terhadap mesin industri yang haus banget kompromi biar laku. Jadi ceritanya, katana Miyazaki bermula dari pertemuan panas antara Studio Ghibli dan Harvey Weinstein di New York tahun 1997. Weinstein, bos Miramax, anak perusahaan Disney, ingin merilis Princess Mononoke di Amerika dengan syarat pemotongan adegan berdarah, simplifikasi tema ekologis, dan penambahan adegan romantis ala Disney. Miyazaki yang trauma dengan nasib Nausicaa yang dirusak jadi Warriors of the Wind menolak mentah-mentah. Tapi Miyazaki bukanlah orang yang gegabah. Di balik pesona dinginnya, ia punya strategi. Produser Ghibli, Toshio Suzuki, sengaja membeli replika katana dari toko senjata palsu di bawah rel kereta Tokyo. Pedang yang tampak autentik tapi berbilah tumpul. Saat Suzuki menyerahkan ke Weinstein di ruang rapat Miramax, ia berteriak lantang. Mononoke ini, nonka. Staf Miramax yang hadir menggambarkan momen itu sebagai surreal. Kalian gila kasih pedang ke Harvey, dia bisa aja untuk kita. Protes salah satu karyawan pada Steve Alpert, perwakilan Ghibli. Miyazaki dalam wawancara dengan The Guardian tahun 2005 tertawa kecil mengisahkan ini. Saya tidak kirim pedang, tapi saya ke New York dihujani tuntutan agresif dan ya, saya mengalahkan dia. Weinstein yang dijuluki Harvey Scissorhands karena gemar memotong film, akhirnya menyerah. Princess Mononoke dirilis di Amerika tahun 1999 utuh 134 menit. Dengan adaptasi naskah oleh Neil Gaiman dan pengisi suara seperti Claire Danes sebagai Sun dan Billy Crudup sebagai Ashitaka. Sebenarnya akar keras kepala Miyazaki nggak muncul gitu aja. Dia tuh trauma berat sama Disney. Jadi, tahun 1985 Disney merilis Nausicaa of the Valley of the Wind versi Amerika dengan judul Warriors of the Wind. Nah, Nausicaa ini kena potong dan gak tanggung-tanggung. Dipotongnya 22 menit. Siapa yang kesel coba? Termasuk adegan Nausicaa merawat bayi Ohmun dan monolog tentang perdamaian. Poster film dihiasi gambar pangeran robot bersenjata laser dengan tentara berkuda, karakter yang bahkan gak ada di filmnya. Miyazaki murka, ia ngirim gunting bermeter pita ke Disney sebagai sindiran, sekaligus membuat aturan baru. Gak ada cut, gak ada kompromi, atau gak ada kerjasama antara kita. Trauma ini membentuk DNA Studio Ghibli. Saat merilis My Neighbor Totoro tahun 1988, Miyazaki menolak tawaran merchandising yang menampilkan Totoro memegang pedang atau senjata. Totoro adalah makhluk hutan, bukan udara. Itu kata dia. Bahkan saat Disney akhirnya menjadi distributor Ghibli di Amerika tahun 1996, kontraknya mencantumkan klausul. Tidak boleh ada editan termasuk pengubahan warna atau dialog. Princess Mononoke tahun 1997 adalah antitesis total dari Cinderella atau Snow White. Sun, sang putri, bukanlah gadis manis yang menunggu pangeran. Ia digambarkan sebagai anak serigala yang menggigit manusia, menolak disebut manusia, dan berperang demi hutan. Adegan kepala dewa hutan terpenggal, tubuh manusia meleleh menjadi demon, dan darah yang mengalir deras membuat Disney khawatir. Film ini terlalu dewasa untuk anak-anak. Tapi Miyazaki bersikukuh, ini bukanlah film untuk menghibur, ini film untuk membuat penonton berpikir. Neil Gaiman yang diadaptasi skenarionya mengaku kesulitan, harus menerjemahkan metafora Shinto dan kritik industrialisasi tanpa kehilangan makna. Hasilnya, film ini menusuk hati penonton Amerika yang terbiasa dengan happy ending gaya Disney. Pedang samurai itu bukan sekedar ancaman. Dalam budaya Jepang, katana melambangkan kehormatan, komitmen, dan harga diri, nilai yang ingin dipertahankan oleh Ghibli. Bagi Miyazaki, seni adalah perjuangan spiritual. Saya membuat film ini karena ingin menyelamatkan jiwa yang terluka. Katanya dalam dokumenter 10 Years with Hayao Miyazaki. Weinstein di sisi lain adalah representasi industri film yang mengorbankan seni untuk profit. Julukannya aja Scissorhands, bukan hanya soal pemotongan adegan, tapi juga memenggal visi sutradara. Ironisnya, tahun 2017 Weinstein tumbang oleh skandal seksual. Sementara Miyazaki dengan prinsipnya justru semakin dikenang sebagai samurai seni yang tak pernah menyerah. Tahun 2023, Miyazaki viral karena menolak penggunaan AI dalam animasi. Saat diperlihatkan demo AI yang menghasilkan gerakan zombie tanpa jiwa, ia berkomentar, Ini penghinaan pada kehidupan itu sendiri. sikap ini konsisten dengan filosofinya sejak tahun 1980-an. Dalam esainya Starting Point, ia menulis, Teknologi tanpa humanisme hanya tak menghancurkan dunia. Nah, penolakan pada AI juga tercermin di film-filmnya. Di The Wind Rises tahun 2013, pesawat terbang yang indah justru menjadi
menjadi alat perang. Di Princess Mononoke, kemajuan industri besi menghancurkan hutan. Bagi Miyazaki, AI adalah bentuk lain dari kesombongan manusia yang lupa pada kemanusiaan. Seni nggak bisa dipreteli, dikapitalisasi, atau dibungkam. Miyazaki membuktikan bahwa di era AI mengancam kreativitas dan studio raksasa mendikte pasar, seniman masih bisa menang. Asal punya nyali. Kini, setiap kali Princess Mononoke diputar di Amerika dalam versi utuh, atau saat studio-studio kecil menolak tawaran edit dari platform streaming, cerita tentang katana itu muncul lagi. Katana ya cuman simbol aja, yang penting bukan pedangnya, tapi keberanian untuk berkata, "Tidak, ini bangsa besar." Siapa tuh yang ngomong tebak?